Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelie Frida Safitra dengan NIM 23070304992. Sekarang itu berita bisa kesebar lewat mana aja. Bisa lewat dari koran, bisa lewat dari mulut ke mulut, bisa lewat dari majalah, ataupun bisa lewat dari media sosial. Menurut aku, yang paling mengerikan itu lewat dari media sosial. Kenapa? Karena kalian klik-klik aja itu beritanya udah kesebar kemana-mana tanpa kalian tahu itu beritanya itu real atau hoax. Lebih ditakutkannya lagi kalau semisal berita yang kalian sebar itu berita hoax, itu sangat banget menakutkan, ya kan? Dan semisal kalian bayangin aja deh, kalian nyebarin berita yang nggak tahu itu bener atau enggaknya, dan ternyata itu beritanya itu nggak bener atau hoax, dan itu berita udah kesebar kemana-mana. Kalau sampai kalian ketahuan, kalian akan dimasukin ke penjara dengan hukum-hukum yang tertera. Nah, maka dari itu kita sebagai generasi muda yang cerdas dan berakhlak mulia, kita harus menyaring berita-berita yang benar atau enggaknya gitu. Jadi kalian harus cari tahu dulu. Kalau semisal itu benar, kalian boleh itu disebarluaskan gitu. Kalau salah mending gak usah deh. Oke? Contohnya tuh kayak yang cerita lagi viral banget belakangan ini, yaitu yang mahasiswa UNY itu guys. Jadi ceritanya ada mahasiswa UNY berinisial MF disebut sebagai pelaku pelecehan seksual. MF adalah pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam pada Fakultas UNY. Setelah diamankan, RAN ditetapkan sebagai tersangka karena menyebarkan berita bohong atau pencemaran nama baik. Motifnya adalah sakit hati karena pada saat itu RAN mendaftar di salah satu komunitas di mahasiswa ditolak, sedangkan saudara MF yang diterima. Jadi itu ceritanya ada sepasang teman yang kita sebut aja MF sama RAN. Mereka itu daftar di salah satu komunitas yang ada di UNY. Kemudian si MF itu diterima di komunitas tersebut, sedangkan si RAN itu tidak diterima. Karena sakit hati, karena dia sakit hati, akhirnya si RAN itu balas dendam sama MF dengan menyebarkan berita hoax bahwa si MF itu melecehkan salah satu maba di universitas tersebut. Dan berita tersebut itu udah tersebar kemana-mana hingga akhirnya orang itu percaya bahwa si MF adalah bersalah. Padahal faktanya yang bersalah itu RAN karena dia menyebarkan berita hoax yang karena dia motifnya itu sakit hati. Nah, maka dari itu kita harus menyaring berita-berita yang ada di dunia maya sebelum disebarkan dulu. Dadah. Itu dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.